Hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi harmoni. Oke, selamat datang di dunia penulisan. Pada video ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar penulisan yang penting bagi kalian yang baru memulai perjalanan akademis, khususnya di dunia ilmu komunikasi. Kita akan bahas tentang pentingnya penulisan dalam ilmu komunikasi. Dalam komunikasi, penulisan digunakan dalam berbagai hal, dari mulai artikel, skrip video, penulisan esai, bahkan Anda membuat schedule konten pun itu tetap dasarnya adalah dengan menulis. Penulisan adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam ilmu komunikasi, baik itu menulis artikel, esai, atau bahkan skrip video. Kemampuan menulis yang baik akan membantu kalian menyampaikan ide secara efektif. Oke, kita lihat dulu struktur tulisan yang baik secara dasar, paling dasar. Itu minimal memiliki 3 unsur. Pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Oke, untuk di Indonesia kalimat pembuka yang paling banyak digunakan atau greeting dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya ucapan salam. Bisa memulainya dengan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, atau selamat malam. Kemudian bagi yang muslim bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu digunakan kata atau kalimat yang memancing orang untuk agar tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan nanti di isinya. Ya, ada banyak kalimat-kalimat, contoh kalimat-kalimat pembuka yang banyak digunakan. Kita akan mulai dengan esai tentang media sosial. Kita lihat dulu. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi alat komunikasi utama bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, seberapa besar pengaruhnya terhadap pola komunikasi kita sehari-hari? Oke, selanjutnya adalah artikel tentang peran komunikasi dalam krisis. Dalam situasi krisis, kecepatan dan kejelasan komunikasi dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan respon yang diberikan. Studi ini mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat menyelamatkan nyawa. Dari 2 contoh tersebut, esai dan artikel, keduanya memberikan rasa penasaran orang untuk melihat nanti apa isi sebenarnya. Kadang kalimat pembuka itu dimulai dengan kata tanya agar orang penasaran dan tertarik apa yang akan dilakukan di nanti pada saat pembahasan. Oke, yang kedua adalah tentang isi. Ini adalah kunci dari semuanya ya, pengembangan isi dalam tulisan. Di dalam bagian isi, penting untuk mengembangkan ide secara logis dan koheren. Gunakan contoh data dan argumen. Ini yang paling kuncinya. Kita jarang menggunakan data. Data ini bisa berhasil survei, polling, atau kuesioner yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Bisa Anda gunakan dari media massa, seperti koran, majalah, televisi yang bisa Anda kutip. Karena mereka sudah memiliki lembaga resmi untuk mengatur kredibilitasnya. Data ini sangat penting sekali untuk menjelaskan apa yang akan Anda bahas nanti. Oke, bisa berupa esai tentang media sosial, artikel, itu semuanya membutuhkan data. Ya. Selanjutnya adalah kalimat penutup. Oke, untuk kalimat penutup Anda adalah harus memberikan kesan akhir yang kuat. Ringkas kembali poin-poin utama dan beri pandangan atau rekomendasi jika diperlukan. Penutup yang baik bisa membuat tulisan kalian lebih berkesan. Berikut adalah banyaknya atau gabungan atau rangkuman dari kesalahan umum dalam penulisan. Ingat, dalam penulisan ya. Pertama, tata bahasa dan ejaan yang salah. Ingat, tata bahasa dan ejaan yang salah. Bisa tanda tanya, tanda titik, tanda petik, dan lain sebagainya itu tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang harus dituliskan. Kemudian adalah ketidakkonsistenan dalam gaya penulisan. Ya, tidak konsisten. Ketika Anda mau menjelaskan di awal menggunakan bahasa formal, tapi tiba-tiba di tengah Anda merubah menjadi bahasa non formal. Itu sangat luar biasa kelirunya. Mungkin secara kontekstual tidak begitu masalah, tapi secara isi nanti secara gramatikal sedikit kurang pas gitu ya. Kemudian adalah alur yang tidak jelas. Jadi kalau Anda menggunakan mau alur maju, maju, alur mundur, mundur. Tapi kalau Anda mau loncat-loncat,
Sebetulnya secara kontekstual tadi saya sebutkan itu tidak masalah, tapi orang nanti akan bingung dengan apa yang Anda jelaskan. Jadi kalau Anda mau menarik mundur, menceritakan, ceritakan. Nanti akan menarik bertahap maju ya. Selanjutnya adalah pengulangan yang tidak penting. Nah, ini yang paling sering. Tapi kadang pengulangan ini akan menjadi ciri khas bagi seseorang. Seseorang ketika sering mengatakan kata saudara-saudara, itu kata yang khas, yang memang jadi ciri khas oleh orang tersebut dalam saat dia mengucapkan sesuatu, ya. Atau tapi berbeda dengan jargon atau tagline yang sering diucapkan, ya. Selanjutnya adalah penggunaan kata yang rumit atau jargon yang ribet, oke lah ya, yang rumit. Kenapa yang rumit? Kita harus tahu dulu dalam komunikasi, kita harus mengenal halayak kita. Siapa yang akan dijadikan audiens atau yang menonton atau yang membaca. Kalau Anda di depan Anda anak-anak SD, Anda jangan menggunakan bahasa Inggris yang rumit, yang kompleks. Gunakan bahasa yang sehari-hari yang memang keseharian mereka ada di situ, ya. Tidak usah terlalu panjang dan tidak usah terlalu ribet. Dalam komunikasi kalau kita bisa mengucapkan satu kalimat, kenapa harus membuang-buang waktu, energi sampai satu paragraf, ya. Selanjutnya adalah kurangnya fokus atau tidak sesuai dengan topik. Kalau Anda mau membahas tentang media sosial, Anda jangan lari ke komunikasi massa. Media sosial dan komunikasi massa adalah dua hal yang berbeda. Seperti TV. TV itu masuk ke komunikasi massa. Kalau Anda mau membahas tentang Instagram, fokus di Instagram. Kalau Anda mau membahas tentang YouTube, fokus di YouTube. Jangan berpindah-pindah. Selanjutnya adalah kurangnya bukti atau data dukung. Oke, yang tadi saya sebutkan ya, ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat kita, khususnya para pelajar atau mahasiswa. Kita harus mencari data untuk menyebutkan bahwa misalnya kurangnya minat baca, itu datanya dari mana? Kita harus menggunakan data bahwa kita ada lembaga resmi, lembaga survei yang mengeluarkan tentang hal tersebut. Silahkan gunakan data tersebut, bisa berupa tabel, bisa berupa diagram, bisa pie, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kutipan dan referensi. Ini yang paling penting. Ketika Anda mau mengambil kutipan atau mengambil tulisan atau gambar ataupun data orang lain, itu tolong dicantumkan. Semua itu boleh. Anda mau mengambil tulisan orang, mau mengambil data orang, boleh. Selama tulisan atau data tersebut kita cantumkan, kita mengambil dari mana. Ya, dalam penulisan nanti ada banyak aplikasi Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya yang digunakan untuk digunakan sebagai bahan referensi, ya. Nanti ada sistem tekniknya, ada Harvard dan lain sebagainya. Nanti akan berbeda-beda ya, ada footnote, ada runnote, ada dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadikan perbedaan untuk referensi, ya, kutipan. Oke, yang ke-9 adalah penutup yang lemah. Oke, kadang kita terlupakan karena terlalu semangat diisi, kita kadang penutupnya itu lemah. Kalau bisa penutup itu, ada orang yang menggunakan pantun sebagai penutup, tapi penutup di sini adalah kesimpulan dari seluruh isi yang kita sebutkan dari awal. Untuk terakhir adalah mengedit dan merevisi. Nah, ini yang paling penting ya. Makanya dibutuhkan seorang editor. Itu kadang namanya manusia itu suka ada lupa, suka ada hilaf, ada salah, dan lain sebagainya ya. Ada kata yang tidak teredit atau ada yang typo gitu ya. Kesalahan penulisan atau segala itu yang paling sering terjadi di penulisan kita. Makanya kita perlu satu atau dua orang untuk dijadikan teman sebagai nanti check and recheck ya. Selanjutnya adalah itu adalah 10 kesalahan umum dalam dasar-dasar penulisan yang paling sering terjadi ya. Jadi dasar-dasar penulisan kita ini minimal ada 3. Oke, minimal ada 3. Struktur yang paling utama adalah pembuka, isi, dan penutup. Ketiganya ini paling sering terjadi kesalahan-kesalahan, ada 10. Dimulai dari kurangnya fokus, kurangnya bukti pendukung, kesalahan dalam kutipan, penutup yang lemah, gagal untuk mengedit, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah sekelumit atau sekilas tentang dasar-dasar penulisan yang wajib Anda kuasai. Oke, jangan lupa barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, Anda bisa memberikan komentarnya di link di bawah, ya.
Sampai bertemu di di video kita selanjutnya, masih tentang komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.